wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saya Salma Husnila Putri dengan NIM 19042087 ingin membagikan wawasan atau pemahaman saya terkait mata kuliah perilaku organisasi. Yang mana poin yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama, cara-cara memperoleh kekuasaan dan politik. Yang kedua, reaksi terhadap perolehan atau penggunaan kekuasaan dan politik. Serta yang terakhir, pengaruh kekuasaan dan politik terhadap perilaku organisasi. Kekuasaan telah menjadi istilah yang semakin sukar dipahami dan dijelaskan dalam organisasi, mempengaruhi atau mengisyaratkan tindakan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang menyebabkan perubahan dalam perilaku atau sikap dari individu ataupun kelompok lainnya. Kekuasaan politik, aktivitasnya yang mana para pesertanya berupaya untuk mempengaruhi keputusan organisasi atau kegiatan-kegiatannya. Kekuasaan terkadang lebih sering diartikulasikan dengan suatu kekuatan. Kekuatan tersebut kemudian dihubungkan dengan pengetahuan dan popularitas. Eric Liu dalam studinya mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menginterferensi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Beberapa ahli menjelaskan pengertian kekuasaan, antara lain menurut Robbins, kekuasaan adalah potensi atau kapasitas dari suatu pihak atau agen untuk mempengaruhi pihak lainnya atau targetnya. Yang kedua menurut Preferred, yang mana kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi perilaku, mengubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Pusat analisis politik adalah kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan didefinisikan sebagai potensi seorang aktor dapat mempengaruhi aktor lain, sehingga aktor lain tersebut menuruti kemauan aktor pertama. Dalam konteks saling mempengaruhi inilah, maka tiap-tiap aktor akan saling beradu kekuasaan dan memenangkan kepentingan dengan taktik masing-masing dari mereka. Cara memperoleh kekuasaan ini ada dua. Yang pertama yaitu kekuasaan formal, yang mana kekuasaan ini didasarkan pada posisi seseorang individu dalam organisasi, yang disebut juga dengan kekuasaan posisi. Kekuasaan formal atau kekuasaan posisi ini mencangkup satu kekuasaan koersif. Sumber kekuasaan ini tergantung pada ketakutan, seperti contohnya seorang ketua atau manajer dalam memecat karyawannya, memotong gaji karyawan, mengancam karyawan atau anggota dengan konsekuensi hukum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kekuasaan imbalan, yang mana bersumber pada kemampuan mengontrol sumber daya dan memberikan penghargaan pada orang lain, baik berupa finansial ataupun non-finansial. Yang ketiga yaitunya kekuasaan legitimasi, yang mana kekuasaan legitimasi yang bersumber pada hak dan wewenang resmi atau posisi dalam organisasi. Hak tersebut biasanya diterapkan melalui permintaan, perintah, ataupun instruksi. Yang kedua, kekuasaan pribadi, yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual yang unik, yang mencangkup dua kekuasaan, yaitunya kekuasaan keahlian, kekuasaan yang bersumber pada keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut, sepertinya staf dalam bidang akuntan, IT, konsultasi pajak, dan sebagainya. Yang kedua, kekuasaan referen, yang mana kekuasaan ini berasal dari hasrat seseorang untuk dikenal agen yang memegang kekuasaan. Kekuasaan referen ini berkembang dari kekaguman terhadap agen dan hasrat untuk seperti orang tersebut. Reaksi penggunaan dan perolehan kekuasaan. Orang yang tidak mempunyai kekuasaan namun ingin memilikinya akan berusaha untuk meningkatkan kepuasannya secara individu. Orang yang ingin kekuasaan biasanya akan berupaya membangun suatu dasar kekuasaan personal,
Tetapi pada banyak situasi hal ini sulit, berisiko, membutuhkan biaya, atau tidak mungkin. Dalam kasus ini, orang tersebut dapat membentuk suatu kondisi yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang semuanya tidak mempunyai kekuasaan. Politik dalam organisasi. Politik penting artinya dalam organisasi, karena di dalamnya terjadi suatu proses organisasi yang mempunyai dampak terhadap perilaku setiap individu atau organisasi. Merupakan suatu proses di dalamnya memahami proses manajerial. Perilaku politik merupakan perilaku yang secara organisasional tidak ada sanksinya. Organisasi sebagai salah satu entitas sosial juga tidak terlepas dari yang namanya politik. Setiap orang dalam organisasi akan menggunakan taktik dan strategi masing-masing untuk perebutan sumber daya yang terbatas, yang menyangkut distribusi informasi, kekuasaan, karir, maupun penghargaan lainnya. Dari segi etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani yang merupakan polis, yang berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti polites, warga negara, dan politikos, nama sifat yang berarti kewarganegaraan. Pengertian politik dalam organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Kakmark dan Baron, yang mengutip dalam Andrew dan Kakmark, memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu mempengaruhi tindakan orang lain yang bertujuan untuk mencapai kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai orang lain atau organisasi. Yang kedua, menurut Cranben, Baron, dan Baron, mendefinisikan politik organisasional sebagai pengguna kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan pribadi. Dan menurut Miles, mendefinisikan politik organisasi sebagai proses yaitu setiap aktor atau kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria, proses pengambilan keputusan organisasi dalam rangka memenuhi kepentingannya. Cara memperoleh perilaku politik seperti berasal dari pengendalian diri atau locus of control yang terdiri atas pengendalian diri tinggi, kebutuhan kekuasaan tinggi, maka akan menimbulkan perilaku politik. Yang selanjutnya locus of control internal, tinggi, merasa dapat mengendalikan lingkungan, dan selanjutnya berasal dari organisasi seperti budaya organisasi, kurang kepercayaan terhadap organisasi, ambisi, gaitas peran dalam organisasi, evaluasi kinerja hanya menggunakan tolak ukur tertentu, dan sebagainya. Reaksi penggunaan politik dalam organisasi seperti kepuasan kerja menurun, meningkatnya kecemasan dan stres, meningkatnya omset atau pendapatan organisasi, dan meningkatkan kinerja anggota. Pengaruh politik terhadap perilaku organisasi meliputi melihat perilaku politik organisasi sebagai peluang. Yang kedua, mengikuti perilaku politik organisasi. Yang ketiga, menghindari perilaku politik organisasi dengan menggunakan perilaku defensif, yaitu menghindari tindakan, menghindari tuduhan, dan menghindari perubahan. Pengaruh kekuasaan dan politik dalam organisasi ada 5. Yang pertama, membangun koalisi dalam organisasi. Yang kedua, mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang ketiga, memanipulasi informasi. Dan yang keempat, menciptakan dan menjaga image yang baik. Dan yang terakhir, dekat dengan pihak yang berkuasa atau memiliki pangkat tinggi. Sekian penjelasan saya terkait mengenai kekuasaan dan politik dalam organisasi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.